warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Miftahunisa Damayanti dengan NIM 2019333122, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perspektif Global. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan perspektif global yang dilihat dari segi visi ekonominya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas perspektif global yang dilihat dari segi visi ilmu politiknya. Untuk tahu penjelasan lebih lanjutnya, simak terus videonya ya. Perspektif global dari visi politik. Sebelumnya, ilmu politik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Jenis hubungan antara negara itu ditinjau dari jangkauannya ada 3. Yang pertama itu regional. Regional itu jangkauannya ialah antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua itu internasional, yang jangkauannya itu antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Dan yang ketiga itu global, dengan jangkauan antar semua bangsa atau semua negara di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pangkuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula dengan tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Pada saat awal-awal perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Sebagai contoh dari perspektif global visi politik ini, saya mengambil contoh yakni keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dari perjuangan politik. Saat ini, Republik Indonesia juga sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia itu memiliki kedudukan yang terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas itu artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara tersendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif itu berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, itu berpengaruh pada politik global. Contohnya yakni dari dampak Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia.
Perubahan peta politik membawa dampak luas pada tatanan global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga iptek. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Nah, dari penjelasan saya mengenai perspektif global visi politik tadi dapat saya tarik kesimpulan yakni ilmu politik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan negara dengan warga negara, dan juga negara dengan negara lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain itu merupakan hal pokok. Sekian penjelasan dari saya mengenai perspektif global yang dilihat dari sisi geografi ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.